Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada dua ungkapan yang biasa dipakai di dalam dunia intelijen untuk memahami apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama ada ungkapan sometimes the history made in the dark. Seringkali katanya sejarah itu dibuat dari sudut kegelapan. Lalu yang kedua, untuk melihat kenapa orang banyak beraktivitas. Ini jawabannya lah to look busy, supaya dia nampak sibuk. Kedua ungkapan ini kalau diramukan, cocok untuk memahami Yusuf Mansur. Selama ini, kita agak sulit memahami Yusuf Mansur ini apa ini. Ternyata memang wataknya, orang-orang yang bergerak di tengah ketidakjelasan itu, karena memang sering itu sejarah itu dibuat dari dunia yang gelap. Yusuf Mansur dia tidak akan berani itu terang-terangan untuk meraup duit jemaah, untuk membegal sedekahnya. Dia nggak akan berani tampil di dunia intelektual. Nggak berani dia. Bisa tampil di universitas, tampil di masjid-masjid yang jemaahnya notabene orang-orang yang mengerti agama. Dia nggak berani. Karena itu dia mengambil sisi-sisi yang tidak terpantau. Lalu orang menjadi terkejut setelah ada publikasi tentang ajaran agama yang dibawanya, sehingga orang terperangah. Ini semua pastilah omong kosong, gitu kesimpulannya. Tapi Yusuf Mansur tentu tidak peduli. Dia telah meraup uang yang banyak, mungkin sini di satu tempat puluhan miliar, mungkin di tempat lain dia mendapat lebih dari 100 miliar, sehingga dapat dikatakan atau dinyatakan seperti pernyataan Iqbal itu, Yusuf Mansur itu kalau dengan satu BPR saja dia jauh lebih kaya. Lebih kaya. Karena itu kalau dibanding dengan orang-orang yang berbicara bersentuhan dengan agama, atau agama Islam yang kita maksud, Yusuf Mansur telah sosok yang paling kaya. Karena itu Yusuf Mansur kadang-kadang untuk nampak dia tuh sibuk gitu. Oh, dia pergi ke satu tempat, ya kan? Kadang-kadang dia susur daerah Pulau Sumatera, lalu dia pergi ke Pulau Seribu gitu. Itu biar nampak dia tuh masih eksis. Kadang-kadang dia berjumpa dengan tokoh Islam dari Amerika, Bashar Arafat. Oh, dia nampak tokoh internasional. Padahal di basicnya itu, karena dia memulai sejarah itu dari titik kegelapan, dia nggak mungkin bisa menampakkan identitas yang sesungguhnya. Begitu identitasnya tampak, ambiarlah semua gagasan-gagasannya. Tapi orang ada yang mengatakan, lah Anda ini bisa apa? Yusuf Mansur punya warung steak and shake yang jumlahnya lebih dari 100. Setiap 3 bulan dia punya restoran atau warung steak yang baru. Walaupun misalnya nih sepi-sepi aja dia nggak peduli juga. Karena pengunjung restoran itu bagi Yusuf Mansur hanya berada dalam second line. Tujuan utamanya nggak itu. Dia mendapatkan uang tadi dari cerita-cerita ya modal bisnis, bisnis sedekah, kemudian berbicara dengan Tuhan, apa nipu Nabi Muhammad gitu. Dia mendapatkan uang. Setelah uangnya itu dia dapat, disitulah Yusuf Mansur mulai berubah wajah. Dia mengalami metamorfosis. Dia nampak sebagai seorang bisnis. Maka dia berceritalah bahwa warung steaknya itu mengeluarkan pajak per hari itu bisa 2 miliar misalnya. 200 juta kadang-kadang dia sebut begitu. Itu kan sesuatu yang sangat besar gitu. Lalu kadang-kadang Yusuf Mansur menutupi segala bentuk aktivitasnya ini, misalnya dia menampilkan diri sebagai seorang dokter. Tapi sekarang kalau dia tampil nggak berani tuh dia tulis di YouTube channel, di Daku channelnya itu bahwa dia seorang dokter. Gitu. Dia nggak percaya diri. Kenapa? Karena nggak bisa diakses dokter dalam bidang apa. Gitu.
ya kan? Lalu bagaimana menghadapi Yusuf Mansur? Karena dia tidak bisa tampil dari dunia yang terang benderang, dia hanya bisa tampil from the corner of dark, gitu kan? Dari sosok yang gelap atau dari pojok yang gelap, dia bisa hanya dari situ gitu. Maka kalau dalam pengalaman sejarah, misalnya kita lihat nih ya, bagaimana menghadapi ya, pemerintah Orde Baru menghadapi PKI malam. Ya. Kalau PKI siang gampang ditangkap. PKI malam gimana? Siang-siang dia pakai peci gitu kan. Dia hadir di masjid. Dia mungkin dagang kelontong. Tapi malam dia ternyata melakukan aktivitas PKI. Maka kelompok ini dulu kita kenal diberlakukan strategi operasi kalong. Operasi kalong itu ya kalong yang bergerak di malam hari mencari mangsa. Maka didapatkanlah orang-orang yang terlibat PKI yang beraktivitas di malam hari. Nah, untuk Yusuf Mansur juga harus ada strategi khusus kita ini. Nah, untuk death trend, mencegah dia melakukan aktivitas, kita sudah melakukan serangan yang masif melalui YouTube channel. Dia nggak gampang mengembangkan jurusnya karena akan diawasi. Tapi kalau dia ke daerah-daerah kita kan nggak tahu gitu. Harus ada strategi baru dari masyarakat. Misalnya pengurus-pengurus yang mengundang Yusuf Mansur itu harus diidentikan bahwa dia bagian dari Yusuf Mansur. Kalau ada pesantren atau kiai pesantren yang mengundangnya, kita layak curiga bahwa dia ini adalah bahagian dari konspirasi Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansurnya dihukum, pesantren juga harus dihukum. Dengan demikian terputuslah jaringan komunikasi Yusuf Mansur. Karena itu kita lihat ketika dia melakukan aktivitas, Yusuf Mansur nggak berani tuh langsung misalnya hari ini ada aktivitas lantas seminggu berikutnya dipublish, nggak berani dia. Dia lewat lu masa sebulan baru dia publish. Setelah itu di kolom bawah itu kalau YouTube channel kan bebas ya komentar-komentar lah gitu, komentar netizen terserah lah komentar apa. Kalau Yusuf Mansur dibuat komentar ditiadakan. Nggak boleh komentar. Bahkan wartawan yang kadang-kadang dia ajak itu didoktrin nih, Anda nanti tidak boleh mengajukan pertanyaan ini gitu. Dulu ketika dia ada kasus dengan orang Sukabumi, perempuan Sukabumi itu wartawan yang mau ikut, kalau mau ikut pertanyaan ini tidak boleh diajukan. Deal. Kalau deal boleh lanjut. Tapi kalau enggak, kalau akan lagi ada pertanyaan liar itu akan dikeluarkan dan tidak akan diajak-ajak lagi. Hilang rezeki lah kalau wartawan yang ikut dalam grup Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur ini tetap mengkombinasikan nih. Dia bergerak dari dunia yang gelap atau di pojok yang gelap. Kemudian dia akan terus beraktivitas biar nampak dia tuh terus-menerus melakukan kesibukan. Ya kan? Padahal di masjid-masjid dia nggak ada tempat sudah. Karena itu sosok yang gelap yang dapat kita lihat sekarang inilah dia mulai aktif di kuburan. Ada orang bilang kali aja dia dipanggil masuk kubur cepat. Tapi maksudnya itu yang dia cari. Dia cari itulah dia aktif di kuburan di luar pantauan masyarakat. Maka dia di situ mendapatkan uang yang sangat banyak untuk membackup atau untuk menambah pembangunan dan pengembangan warung steak and shake. Jadi warung steak and shake itu dibawa dari uang macam-macam itu. Kalau kita lihat lagi itu dia dari pojok yang tidak pernah kita bayangkan, dari situ dia muncul. Kita baru tahu nanti setelah ada publikasi Yusuf Mansur atau ada teman-teman yang memberitahu kita tentang aktivitasnya. Jadi kalau di masjid-masjid dia nggak berani. Apalagi nanti diundang misalnya nih dalam forum-forum yang bisa dihadiri oleh banyak intelektual. Oh nggak berani dia, ngeri dia. Pasti dia nggak mau datang. Dia maunya datang di ibu-ibu yang udah tua, gitu kan. Orang-orang yang sudah merindukan kematian, yang umurnya udah 60 tahun ke atas. Nah ini yang dijadikan sama dia sasaran
untuk mendapatkan uang yang banyak. Atau dalam bahasa kita tuh dibegal aja ini. Kalau ke TKW Hongkong sekarang ini, oh bisa disunatin 4 kali dia kalau datang. Nggak berani dia. Mau datang ke mukimin di Saudi gitu. Oh, dilawan dia. Oh, kemana? Malaysia. Oh, kawan-kawan Malaysia nonton YouTube yang melawan Yusuf Mansur ini sudah banyak dan sangat masif. Dia nggak berani lagi gitu. Contohnya dulu tuh berani dia. Karena di samping dia tuh ada tukang apa nih? Tukang bohongnya lah ya, atau tukang dongengnya lah gitu. Di antara tukang dongeng itu ya ceritanya yang nggak kalah ngeri itu. Dia mengatakan lebih hebat, keluarganya lebih hebat dari Nabi. Ya kan? Nabi Isra Mi'raj ke langit itu sekali seumur hidup. Ini guru-gurunya Habibnya bisa 70 kali semalam gitu. Ada seorang santri bertanya kepada ustadznya, Ustadz bagaimana nih Ustadz? Ustadznya nggak bisa jawab. Benar nggak katanya? Itu satu orang Habib Jahil atau Habib Bahlul itu lebih mulia daripada 70 orang alim wal amil bi ilmihi. Ditanyalah seseorang di channel TV itu. Waduh, saya tuh ngeri aja ya. Orang nanya itu kan sebenarnya datar aja sebenarnya nanyanya. Benar nggak nih Ustaz? Atau benar nggak nih Tuan Guru? Gitu. Dia nggak bisa jawab. Waduh, itu nggak boleh dibandingkan. Mi'raj itu kan sholat tuh mi'rajul mu'min. Di 5 kali orang sholat, bisa 20 kali. Lain ditanya, lain dijawab. Itulah kalau otak itu kadang-kadang sudah ditumpulkan. Jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dari dunia yang gelap inilah dia akan masuk nanti menjerat mangsanya. Biasanya yang bergelap-gelapan itu dikerjakan oleh syaitan. Karena itu kita setiap hari itu berlindung kepada Allah, ya kan? Minasyaitonir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang berada di wilayah kegelapan yang cenderung menyesatkan umat manusia. Maka kalau mau membuka kebohongan Yusuf Mansur, mengakhiri Yusuf Mansur ini, ajak dia ke dunia terang. Ya kan? Ajak dia bersusi di universitas. Ajak dia membaca khutbah di tempat-tempat yang orangnya terdidik secara agama gitu. Terbiasa berpikir rasional. Mampus dia itu. Mampus dia, dan dia pasti nggak akan berani tampil itu. Kalau ditanya dia ucapan-ucapannya dia nggak bisa jawab. Gimana ya, Anda kan dokter, mana dong disertasinya? Oh dia takut itu. Takut dia. Jadi itulah yang sekarang dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk menutupi dunianya yang dimulai dari dunia yang tidak terang benderang, dia nampak seperti orang sibuk. Nah, sekarang ini dia masuk ke dunia bisnis, jenggotnya sudah dia cukur, dia ini tampil sebagai profesional, seolah-olah terputus dari masa lalu. Tapi itu tidak mungkin, karena Yusuf Mansur itu tidak bisa putus dari masa lalu. Karena di banyak tempat korban-korbannya itu masih hidup. Di Masjid Kota Wisata Cibubur misalnya, ada 250 korbannya yang mengutuk dia tiap hari dan mencari dia. TKW dan TKI Hongkong itu jumlahnya ribuan, nanyain dia terus itu. Nggak mungkin dia bisa memutus jejak digitalnya di masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.